Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram ajma'in. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Law tarakkaral ma'mum fi tasyahudi tarka ruknin ghairi niyatin wa takbiratin aw syakka fihi ata ba'da salami imamihi bi raka'atin wala yasjudu fit tadakkuri li wuqu'i sahwihi halal qudwati bi khilafis syaki li fi'lihi ba'daha zaidan bi taqdirin wa min samma law syakka fi idraki ruku'il imami aw fi annahu adraka as-salata ma'ahu kamilatan aw naqisatan rak'atan ata bi rak'atin wa sajada fiha diwujudi syakil muqtadi lis-sujudi ba'dal qudwati aydan. Masih kajian kita berkisar di dalam hal sholat berjamaah yang kaitannya dengan sujud sahwi. Nggak habis-habis seperti tapi memang itulah yang ilmunya. Kalau kita mau mendalam gitu ya, kita harus kita lalui, harus kita lakukan itu kajian itu gitu. Di mana pada waktu yang lalu kita sudah pahami bahwa yang terakhir ketika ada seorang yang sholat yang sendirian, taruhlah sholat munfarid harus sendirian, ketika ada salah satu rukun yang ditinggalkan karena lupa atau karena dia ragu. Lupa atau ragu ini itu adalah pada saat yang bersangkutan melaksanakan atau mengerjakan rukun berikutnya. Di sanalah yang namanya duduk lupa atau ragu. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan adalah ketika ada orang yang ketika dia sedang ruku, Allahu Akbar, dan ruku, baru dia ingat tidak tadi ketinggalan baca Fatihahnya. Itu yang namanya lupa. Ingat pada saat dia ruku, benar-benar dia tidak membaca Al-Fatihah tadi waktu berdiri. Itu kasus yang pertama. Atau orang yang sedang ruku bukan dia lupa, melainkan dia ragu. Ketika sedang ruku, apakah saya tadi baca Fatihah atau tidak? Itu namanya ragu. Itu terjadi pada saat sedang ruku. Kedua-duanya ini ketika itu terjadi, maka yang bersangkutan segera, wajib hukumnya secara segera untuk berdiri kembali membaca Al-Fatihah. Baik yang lupa maupun yang ragu tadi, kedua-duanya wajib dengan segera untuk mengambil atau membaca Fatihah pada saat berdiri. Cuma bedanya di sini adalah kalau dia orang ini meninggalkan tadi Fatihah misalnya atau rukun yang lain, tetapi karena dia lupa, bukan karena ragu, maka yang bersangkutan
nanti itu tetap di akhir sholatnya setelah tasyahud akhir disunatkan untuk sujud sahwi, baik yang lupa maupun yang ragu. Ya. Jadi yang lupa maupun yang ragu tetap nanti di akhir sholatnya sebelum salam dia disunatkan untuk sujud sahwi bagi orang yang tadi kasusnya sholat sendiri misalnya. Akan tetapi, nah ini dia. Akan tetapi kalau itu makmum orang ini, itu. Kalau dia menjadi makmum orang ini, ya baik dia lupa membaca Al-Fatihah misalnya sebagai salah satu rukun, atau dia ragu, ya, tapi dia jadi makmum, maka makmum ini tidak boleh jelonong ngambil sendiri Fatihah, berdiri sendiri ngambil Fatihah sendiri. Tetap harus yang bersangkutan turut ikut imam sampai dengan imam salam, tetapi dia sendiri kembali mengambil satu rakaat. Baik tadi yang lupa maupun yang ragu. Cuman bedanya di sini, kalau dia lupa dalam artian tadi ingat pada saat ruku, benar-benar dia tidak membaca Al-Fatihah. Yang satunya lagi dia adalah ragu, bukan lupa. Apakah saya baca Fatihah tadi atau tidak? Ini sama-sama tetap harus ngambil satu rakaat setelah salam imam kan gitu. Cuma bedanya adalah kalau dia lupa tadi itu ngambil rakaat, nanti di akhir sholatnya tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Nah itu. Kalau dia tadi lupa. Beda dengan kalau dia ragu. Nah ini dia bedanya. Kalau dia ragu, orang ini ya nanti setelah di akhir salatnya, setelah tasyahud akhir ya, setelah salam imam, kalau imam kan tidak akan mungkin sujud ya. Setelah salam imam, maka yang bersangkutan disunatkan untuk ngambil rakaat, kemudian nanti di sholat di tasawufnya sendiri itu dia disunatkan untuk sujud sahwi. Nah itu bedanya. Pahaman nih gitu. Jadi kalau orang itu ragu, maka nanti setelah salam imam ngambil rakaat, terus nanti di sebelum salam dia disunatkan untuk sujud sahwi kalau dia ragu. Nah itu. Nah tapi kalau yang tadi itu, kalau dia lupa, bukan ragu, kalau dia lupa dan ingat pada saat ruku tadi, maka tetap dia mengambil rakaat setelah salam imam, satu rakaat, tetapi nanti ini tidak disunatkan untuk sujud sahwi. Itu bedanya. Yang ragu. Nah, tidak yang lupa. Kalau yang lupa tadi tidak sujud sahwi. Yang ragu ini yang disyariatkan untuk sujud sahwi. Ketika ini makmum ini. Kalau yang tadi sendirian itu baik lupa maupun dia ragu, tetap disunatkan untuk melakukan sujud sahwi kalau sholat sendiri. Itu bedanya. Tapi kalau jadi makmum lupa dan ragu, kalau lupa dia tidak disunatkan sujud sahwi, sementara kalau dia ragu baru disunatkan untuk sujud sahwi ketika dia ngambil rakaat yang satu rakaat itu bedanya. Oke. Yang sholat sendirian tadi harus menambah juga. Bu, kan kalau yang sholat sendiri kan ngambil dia kan ngambil, bukan nambah rakaat. Kalau yang sholat sendirian kan, ketika dia lupa, misalnya pada saat ruku dia ingat, kan kembali dia ngambil. Artinya kembali dia berdiri untuk baca Fatihah. Dia ragunya itu udah rakaat terakhir dia baru. Yang mana dulu? Kasus orang yang mana dulu? Yang sholat sendirian. Sholat sendirian, terus.
dia sudah tasyahud akhir, dia ragu tadi itu sudah baca Fatihah. Pada rakaat kapan? Pada rakaat berapa? Pada rakaat pertama Ah, atau rakaat kedua. atau rakaat kedua. Nggih. Nah, tapi dia sudah tasyahud akhir. Iya. Betul, tapi belum salam kan? Nah, itu dia. Ketika dia belum salam, walaupun pada tasyahud akhir dia ragu, misalnya pada rakaat kedua dia raguin Fatihahnya baca apa tadi tidak pada rakaat kedua misalnya kan, itu kan kasusnya sama saja yang sebelumnya, maka dia harus kembali berdiri untuk berdiri untuk baca Fatihah. Berarti dia berada pada rakaat kedua. Yang sisa yang lain-lain itu tadi kan lagu, percuma dia. Iya, berarti dia ngulang dari rakaat kedua tadi. Iya. Bukan, tetap yang kedua, karena rakaat kedua yang dia raguin. Iya, makanya berarti kan sama dengan menambah rakaat. Tidak sama, menambah rakaat itu adalah orang yang menjadi makmum. Dia berdiri itu membaca Al-Fatihah. Berdiri kan? Kapan dia baca Fatihah? Ya misalnya tadi dia ingatkan begitu tasyahud. Terus Kemudian dia bangun, bangun, terus baca Fatihah. baca Fatihah itu rakaat kedua. Itu rakaat keduanya dia. Tuh. Itu rakaat keduanya dia. Rakaat ketiga, keempat itu. Belagu percuma, ndak diambil, ndak direkeng itu. Sama mungkin pemahaman dia sama Januar. Nggih. Setelah kita tasyahud akhir, Orang sholat sendiri. bahwa kita belum baca Fatihah. Ragu atau yakin? Taruhlah kasus yang ragu dulu, nggih. Nah, setelah itu sebelum salam kan kita dianjurkan atau diharuskan untuk berdiri kan, ngambil baca Fatihah. Yang tadi kelupaan pada rakaat berapa yang diragukan? Ya, misalnya rakaat kedua. Makanya ini yang belum kita pahami. Oh, nggih. Pelan-pelan, baik. Jadi persisnya katakanlah kita sholat isya. Sholat Isya sendirian. Sholat isya, kemudian di rakaat kedua kita lupa. Artinya atau ragu. Tapi pada posisi kita sedang tasyahud akhir gitu. Nah, di tasyahud akhir baru kita ingatkan itu doanya. Baru ragu, nggih. Tadi kita diharuskan untuk berdiri. Kembali berdiri untuk ngambil Fatihah yang pada rakaat kedua itu gitu. Oh iya, terus sampai selesai. Nambah jadinya dua. Bukan nambah, itu ndak direkeng. Tidak, tapi kan faktanya kita nambah. Ndak direkeng yang itu, bukan nambah namanya. Itu ndak direkeng. Kalau dia pengertiannya bukan nambah. Ndak bukan nambah. Jadi sholat yang sudah kita lakukan. Setelah yang diragukan itu semua lagun. Iya, mulai rakaat kedua. Terus 3 4 selesai gitu maksudnya. 7 rakaat. Ini ndak urus yang itu. Itu tidak diurus, itu lagu itu namanya. Faktanya mungkin 7 kali kita berdiri. Ndak urus, itu ndak diurus. Ndak direkeng. Itu loh. Makanya fama fa'alahu badal matru badal masruki lagwun itu. Jadi persisnya Tuhan artinya setelah kita mau salam di tasyahud akhir. Belum salam tapi. Kita baru ingat karena lupa kita di rakaat kedua. Lupa atau ragu, ini lain persoalannya. Lupa, nggih. Berarti kita mulai dari rakaat Kedua. rakaat kedua, ketiga, Iya, keempat tasyahud akhir salam. bukan hanya menutupi yang itu. Enggak, bukan. Karena yang sisanya itu yang tadi sudah kerjakan itu semua enggak direkeng gitu loh. Itu dia. Ya itu yang sudah kita jelaskan dari yang lalu itu kan. Itu yang saya maksudkan. Tambah yang lupa saja. Enggak.
kedua, ketiga. Iya, ketiga, keempat. Tasahud terus salam. Begitu. Nah, Kita ngambil rakaat apa namanya kedua itu duduk, sujud. Apa kita ngambil lagi apa namanya? Bukan tasawuf awal. yuk tadi katakan iya sih orang semua percuma itu yang tadi sudah dikerjakan itu tidak dipakai. Iya. Tidak direkeng pokoknya itu. Gitu dia. Iya. Nah, cuma nanti persoalannya kalau sudah salam, ini kan sebelum salam tadi. Kalau sudah salam masih ragu, nah ini. Kalau masih salam tapi ragu, bukan pasti ini kan? Itu beda hukumnya. Kalau sudah salam masih ragu, itu tidak masalah. Selesai. Sudah salam tapi kalau ragu, kalau jelas-jelas sudah baru ingat benar-benar tidak Fatihah tadi, nah itu yang harus yang tadi itu ngambil yang tadi itu kelas tadi lupa, itu bedanya. Kalau lupa aja. Ngambil dari rakaat kedua tadi, Walaupun kita sudah salam. ya walaupun sudah salam, tidak dipakai itu semuanya. Tapi kalau ragu enggak, selesai dia, itu bedanya. Kalau ragu sudah salam, tidak perlu kita ya. Ragu, kalau masih ragu, tidak perlu kita urus lagi, sudah benar, sudah selesai maksudnya. Tapi kalau benar-benar tadi itu baru kita ingat kita tadi tinggalkan Fatihah pada rakaat kedua, wajib segera ngambil. Kalaupun sudah salam, itu bedanya. Dan nanti semua ini kasus ini nanti orang ini disunatkan untuk sujud sahwi, baik yang lupa maupun yang ragu begitu. Jelas niki? Supaya tidak salah paham. Ya. Yang lupa tadi kan itu artinya dia ingat, artinya kan pada saat itu maksudnya lupa. Dia lupa, tetapi ingatnya di rakaat sudah tasyahud akhir ini. Sudah Yang tadi kan pertanyaannya sama kalau masih dalam sholat sama harus kembali, apalagi itu sudah jelas-jelas tidak ingat tadi, tidak baca, benar-benar tidak baca, sama. Tapi kalau itu masih dalam sholat gitu. Tapi kalau sudah selesai sholat ini beda. Nah gitu maksudnya. Kembali lagi. Mulai dari apa ya tadi itu rakaat berapa? Terus. Kalau yang ragu tadi, yang ragu yang sujud sahwi. Ya, kalau yang tadi lupa itu tidak sujud sahwi. Kalau yang mana? Kasus yang mana dulu? Kalau yang perorangan tetap wajib sujud sahwi. Kalau orang sholat sendirian gitu loh. Beda dengan kalau yang menjadi makmum itu maksud yang. Nah, kalau sekarang ke berjamaah pindah kerja berjamaah. Kalau ini selesaikan itu. Jadi walaupun lupa kayak ragu kayak nanti dia di terakhir sebelum salam disunatkan untuk sujud sahwi kalau dia sholat sendirian atau munfarid. Jelas niki? Jadi kalau ragu hanya dianjurkan untuk sujud sahwi gitu. Tetap mau ragu kayak mau lupa tetap disunatkan sujud sahwi kalau ini sholat sendiri. Cuma bedanya kita ulangin dari yang lupa itu kan. Yang lain. Karena seperti rakaat baru rakaat kedua di tasyahud akhir baru Ingat. Nah, ingat lupa, ingat tadi lupa. Itu maksudnya. kita lupa Bukan ragu kan? Nah, bukan ragu, nggih. Nah, kita lanjutkan jadi rakaat ketiga keempat. Terus sampai terakhir. Sebelum salam Nah, disunatkan sujud sahwi. Itu yang lupa tadi, artinya dia benar-benar tadi ingat pada saat tasyahud akhir belum salam. Atau ragu, sama. Tapi ini orang sholat sendirian, gitu loh. Sholat sendirian. Nah, sekarang masalahnya kan ini kan kadang-kadang faktor usia. Oke. Ya, saya tidak akan sebut orang, tapi menurut saya kadang-kadang belaluan yang kan imam baca Fatihah sampai dia amin, kita baca Fatihah. Di akhir dia baca ayat imam, kita ragu. Ragu baca. Baca Fatihah itu. Nah, ini. Kita baca Fatihah boleh tak? Salah apa tidak?
Ini sedikit beda dengan yang tadi. Kalau masih dalam posisi berdiri, nah ini kan belum ruku. Kalau masih dalam posisi berdiri, kita ragu atau lupa. Kalau ada ragu atau lupa, misalnya mana-mana salah satu ini, dia wajib segera ngulangi baca Fatihahnya. Baca Fatihah. Iya, itu dia. Dia hukumnya dia wajib segera baca Fatihah. Ya, ragu maupun lupa. Itu dia. Nah, kita lanjutkan dulu supaya ya pelan-pelan ini kan memang masalahnya demikian yang harus kita pahami. Ya kan enggak. Saya ini Pak. Jadi kita ini kan yang dibicarakan ini lupa baca Fatihah. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita begitu selesai baca Fatihah, kemudian baca ayat, langsung kita sujud, tidak kita ruku. Nah, terus Nah, sama. setelah sujud nih, lupa saya. Kita ruku sama saja, sama. masalah? Yo, bukan tak masalah. Kita balik lagi. Oh iya, kayak itu Kalau sama. kita balik, apakah langsung balik ruku atau kita berdiri? Berdiri dulu, nah itu dia bedanya ke ruku. Ketika ruku yang ketinggalan, maka jangan langsung naik pas begini, jangan begitu gitu loh. Iya. Saya pikir baru Enggak, begitu pas pada posisi ruku langsung dia diam, enggak. Dia harus mulai dari berdiri dulu gitu. tidak kita baca Fatihah kan, cuma berdiri tegak. Ya, berdiri untuk ruku, langsung i'tidal, dan seterusnya. Gitu, ya. Misal, ini misal kan. Nah, itu suatu itulah. Maksudnya baca karena kita Oh, nggih, sila. Berjamaah. Jadi makmum. Iya, itu kan baik. Jadi kita berimam, berjamaah. Berjamaah. Tadi pas ya apa mungkin yang dipikirin, ya kan? Tidak tahu kita apa yang dipikirin, hampir lupa baca Fatihah, tapi masih pada posisi berdiri kan? Belum ruku. Itu yang dimaksudkan tadi. Itu kita wajib kembali baca Fatihah. Imam ya ruku imam. Iya. Iya, enggak apa-apa. Itu makanya itu yang namanya ngejar. Kejar. Ya. Tapi mohon perhatikan yang ini ada sedikit-sedikit masalah. Ngejar itu tolong kita baca Fatihah jangan ngalet lagi. Iya, kita upayakan supaya cepat, tapi cepat bener gitu loh. Jangan asal baca gitu, ya kejar. Ya, kejar misalnya kalau misalnya imam ruku kita masih belum ihdinas siratal mustaqim, biarin aja. Imam ruku ya sampai dengan dia i'tidal belum kita waladhdallin kan? Sudah i'tidal imam enggak apa-apa. Pas waladhdallin imam sudah sujud. Nah, itu tetap kita kejar. Tetap kita ruku, i'tidal, sujud begitu. Kejar itu namanya ngejar. Nggih, paham niki? Nah, itu kasus itu. Nggih. Itu tadi kasus orang yang tidak masbuk. Nggih, itu tadi kasus orang yang tidak masbuk yang bilang tadi, tidak masbuk, makmum tidak masbuk. Beda kalau dia masbuk, lain cerita. Ini belum kita ceritakan yang itu. Ini dulu. Kasus orang tidak masbuk yang tadi itu, yang boleh ngejar itu. Kalau yang masbuk tidak boleh, nanti lain ceritanya itu. Ini kasus sekali lagi, kasus orang yang ngejar seperti itu boleh kalau orang yang makmum ini tidak masbuk. Gitu dulu. Paham di sini dulu. Nah, itu dia harus benar-benar paham kalau yang sholat itu ya. Nanti kalau salah ya salah beneran gitu loh. Nah, sekarang tadi kembali sedikit itu akan kita bicarakan yang seperti itu. Tadi ketika tadi orang sholat sendirian, ketika terjadi lupa atau ragu tadi di akhir
di akhir tasyahud akhirnya, setelah tasyahud akhir dia disunatkan untuk sujud sahwi. Nah, beda sedikit dengan kalau orang jadi makmum gitu loh. Beda sedikit. Apa bedanya? Kalau orang jadi makmum ketika dia lupa salah satu rukun, misalnya Fatihah, lupa atau ragu kan? Pada saat ruku dia lupa. Oke, berarti dia benar dia tidak membaca Fatihah tadi kan? Tapi ini jadi makmum ini. Kemudian atau dia ragu. Nah, kedua-duanya ini baik dia lupa maupun ragu, orang jadi makmum ini solusinya adalah nanti dia ngambil rakaat setelah salam imam, 1 rakaat. Bukan Iya, tidak ada cara lain. Itu orang ini dia harus dia setelah salam imam dia ngambil 1 rakaat utuh, jangan cuma Fatihahnya saja yang dibaca selesai. Bagaimana caranya? Di rakaat manapun kalau yang ini Coba mohon diulangi dulu ini kan. Nggih. Nah, ini kasus orang menjadi makmum. Cerita ini kasus orang menjadi makmum. Ketika misalnya sedang ruku pada rakaat apa saja yang mana-mana sajalah. Pada saat sudah pada posisi ruku, maksudnya bukan sedang berdiri nih. Nah, baru ternyata baru enggak saya baca Fatihah. Rakaat pertama rakaat berapa? Enggak baca Fatihah tadi saya ingat, tapi pada saat ruku. Habis ini sudah jelas. Pada saat ruku dia tadi ingat saya enggak baca Fatihah. Oke. Atau dia tidak seperti tadi kasusnya, tapi pas dia ruku ragu. Nah kan beda. Ragu, kalau ada ragu itu berarti baca enggak kan gitu. Itu nama ragu. Ini sama solusinya, yaitu baik rakaat mana-mana ya, nanti setelah salam ikut imam sampai dengan imam salam. Ketika imam salam ya sebaiknya dia salam imam sudah ke kiri gitu loh, baru dia ngambil rakaat. Nah, dua kasus ini ngambil rakaat, 1 rakaat, berarti berdirinya baca Fatihah terus sampai dengan tasyahud akhir. Tetapi ini bedanya. Tetapi ketika dia tadi itu lupa, maka dia tidak disyariatkan, tidak disunatkan untuk sujud sahwi pada tasyahudnya sendiri itu, pada akhir tasyahud sendirinya. Beda dengan kalau dia ragu. Nah ini dia. Kalau dia ragu tetap ngambil rakaat setelah salam imam, tetapi ini disunatkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Itu bedanya. kalau kita berjamaah akan jadi makmum. Ini jadi makmum loh, ini yang jadi makmum. Ini jadi makmum, ini kasus yang jadi makmum. Oke. Napi Tidak ditanggung sama imam kalau kita ragu. Tidak boleh jadi tanggungan imam, karena tanggung jawab masing-masing. Rukun ini tanggung jawab masing-masing. Ini rukun yang ditinggalkan. Nah, itulah yang tadi kasus tadi yang ditanggung imam. Mengapa tidak sujud sahwi? Nah, itu kan. Mengapa yang ingat tadi itu, yang lupa tadi tidak sujud sahwi, tidak disyariatkan sujud sahwi pada saat sholat sendirinya kan, tasyahud dia kan, tapi dia tidak disunatkan sujud sahwi. Sedangkan kalau dia ragu, dia sunatkan untuk sujud sahwi, kan itu. Pertanyaannya adalah mengapa kasus yang tadi pertama itu dia lupa itu dia tidak disunatkan sujud sahwi? Karena apa? Karena itulah yang lupanya itu ditanggung oleh imam. Itu ditanggung oleh imam pada saat itu. Karena apa? Kalau ragu itu kan ragunya berlanjut sampai dengan selesai salam imam. Maka itu dia syariatkan untuk sujud sahwi bagi mereka yang ragu gitu loh. Jadi begini Ustaz, ya. Jadi mohon maaf kalau saya salah pemahaman. Nggih.
Oke. Jadi itu yang membedakan bahwa kita berjamaah sama sholat sendiri. Oke. Katakanlah misalnya kita berjamaah. Kemudian kalau tidak salah saya tangkap ini kalau Oke. tolong Dilurus oke. Kemudian di rakaat kedua kita lupa baca Fatihah. Ketika kita sholat sendiri. Berimam. Sholat sendiri. Berjamaah. Oh, nggih. Nggih. Kalau sholat sendiri kan kita mulai dari Nggih. Nggih, itu bedanya nggih. Nah, kalau dia Berjamaah, nggih. berarti hanya serakaat Nggih, itu saja. itu yang membedakan. Itu mendengar kalau sholat sendiri gitu. Itu yang membedakannya dengan sholat sendiri. Itu dia. Jelas niki? Nggih. Gila. Ini bagaimana? Oh, masbuk. Nggih. Baru alhamdulillah kalau gitu. Nah, oke. Ini yang akan kita masuki sekarang. Selesaikan dulu yang tadi itu. Ya, tadi kasus adalah kasus orang yang tidak masbuk ketika itu berjamaah tadi kan. Nah, makin baru kita masuk yang tadi itu. Ya kan supaya anda saling masuki nanti salah dipahami. Tadi itu clear sudah ada jadi yang kalau sholat sendirian sama yang berjamaah. Yang berjamaah sudah clear. Nggih. Nah, nggih. Karena ini kan otaknya tua semua. Enggak, makanya itu maksud dia. Oke, baik. Kasus yang tadi sholat sendirian lupa, orang berjamaah lupa, sudah clear kan solusinya? Ah, oke. Ya, nggih. Sila. Tadi yang sholat sendiri, ragunya di tasyahud akhir, misalnya yang sholat 4 rakaat ini, dia ragu bahwa di rakaat kedua dia mungkin saya udah baca atau belum. Nah, itu ragu. Dia ragu. Nah. Solusinya adalah berdiri ambil mulai dari rakaat kedua. Kedua. Oke. Kemudian kalau berjamaah Nah, menjadi makmum, dia tapi yang diulang hanya rakaat kedua saja. bukan rakaat, ngambil 1 rakaat. Iya. Bukan ngulang rakaat kedua, ngambil 1 rakaat setelah salam imam. Itu. Iya. Itu dia. Itu bedanya kalau yang berjamaah. Oh, lain cerita. Nah, itu bedanya. Waduh, enggak rekeng itu. Nah, itu dia. Oh, itu dia. itu. Jelas makin? Jelas. Oke, iya, baik. Itu tadi. Nggih. Ya, kasus ini kan bisa saja kita temukan. Baik oleh kita maupun oleh orang kan gitu. Ada makmum yang kaget dia pada rakaat pertama itu imamnya cepat, dia sampai lupa baca Fatihah. Bisa saja. Nah, itu lain, makanya lain cerita itu. Nah, makanya tadi itu kalau dia ya lupa baca Fatihah tapi masih pada posisi berdiri. Nah, ini dia. Itu kan beda dengan kalau posisinya sudah ruku. Beda. Itu yang tadi itu. Kalau Patih berdiri, tiba-tiba imam ruku, tapi dia masih posisi berdiri, maka dia itu disuruh untuk baca Fatihah. Malik ngejar, itu yang ngejar tadi itu. Kalau dia masih pada posisi berdiri. Kalau kita ikut terus imam, nah biar nanti kita nambah umpama begitu, Pak Ustaz. Enggak. Nah, itu yang bilang tadi itu ya, yang sebelumnya. Ketika dia misalnya dari enggak baca Fatihah, dia ingat sih. Tapi ini sekali lagi orang ini tidak masbuk kan? Tidak masbuk. Dia tidak masbuk, imam ruku, dia ingat tidak baca Fatihah tadi, dia ruku ikut imam. Bagaimana yang itu cara yang kedua? Boleh juga. Cuma yang abdal mana? Yang cara pertama tadi itu. Yang ngejar. Nah, itu dia. Tapi ingat ini adalah orang tidak masbuk. Nah, ini dia. Kalau kita ngejar terus dia
Ya, jadi ragu-ragu terus karena takut ketinggalan kan. Nah, makanya jangan lanjutkan sedikit. Kalau ngejar aja juga batasnya ngejar, tidak ngejar selama-lamanya. Iya, ini dia. Jadi kalau dia ngejar terus tapi iman tidak ketemu misalnya. Sampai sujud dia baru kita. Sujud juga tidak ketemu. Kita mau sujud, ya artinya kita masih baca Fatihah pas posisi berdiri, dia sudah sujud yang kedua kan? Iya, sudah sujud pertama lah begitu. Yang pertama, ya, yang pertama. Rukun sudah kita ditinggal. Enggak urus. Tapi kalau kita masuk, kalau kita salah biar tidak membias. Kalau tidak salah, peligi pernah membahas masalah ini beberapa minggu. berapa kali, nggih? Karena kaget kan. Jadi kalau tidak salah pada saat makmum sedang baca iftitah, tahu-tahu Imam sudah apa namanya sudah ruku. kan begitu. Nah, menurut pemahaman yang terima dari peligi, mudah-mudahan kalau dia salah orang ditegur, kan kita lanjutkan Baca Fatihah, benar. sampai selesai. Iya, Walaupun baca yang Fatihah. misalnya Ngejar, imam nggih. sudah ruku. Nggih, Nah, benar. bukan berarti kita akan ikut lupa kita baca Fatihah. Bukan lupa. Bukan lupa, Ya. tidak sempat baca Fatihah langsung Ikut karena ruku. ketiadaan ilmu. Kan begitu peligi ngomong. Itu cara yang kedua yang bilang. Dan itu boleh. Cuma yang abdal, cara yang pertama begitu. Yang langsung baca biar kita ngejar begitu. Iya, itu yang Tapi cara kedua itu juga tetap sah. boleh sah juga, cuma kalau yang mau abdal cara pertama gitu. Biar kita nambah aja. Iya. Iya, itu maksudnya. Yang tadi kalau sudah kita ketinggalan begitu terus ketinggalan. Nah, terus kalau kita ikut imam berarti batal sholat kita, itu pemikiran Aneh, saya. tidak ada batal sholat. Nah, terus, sambut. Maksud saya, karena kita kan dari awal berjemaah ini bukan masbuk. Jadi begitu imam ini terlalu cepat, kita pikir dia baca iftitah, tahu-tahu kita sedang baca iftitah, dia sudah Ruku, nggih. Nah, jadi kita ikut ruku lah. Nggih. Ikut Nggih. ruku, enggak kita baca Fatihah. Nggih, enggak apa. Boleh. Enggak apa-apa ya. Boleh. Nanti kita tambahkan. Enggak. Nah, ini kita bukan masbuk, Pak Ustaz. Iya, makanya justru karena bukan masbuk maka kita boleh. Boleh ya? Boleh boleh dalam artian tidak nambah rakaat gitu. Ya, tapi kita kan belum baca Fatihah. Walau imam yang nanggung ini sih, imam yang nanggung di sini istilahnya. Tetapi ini kita tidak masbuk, sekali lagi di garis bawahi tidak masbuk. Makanya tadi kan Pak Ustadz bilang, nah kita harus tetap, karena ini kan wajib baca Fatihah. Nggih. Kita baca Fatihah tapi dalam cepat lah begitu. Nggih. Walaupun kita ngejar imam. Nggih, itu cara pertama. Cara pertama. Nah. Nah, tapi cara kedua itu juga Dibolehkan ya, dan itu tidak nambah rakaat lagi. Ya, itu dia. jadi itulah yang ditanggung sama imam. Itu yang ditanggung sama imam. Ya, ada dua jalan keluar. Dua solusi. Tapi yang paling afdol yang Ya, cuma tadi kasusnya begini. Sampai kapan ngejarnya kan itu pertanyaannya lagi. Ya, ngejar masih aja berdiri begini, ya. Ya. Enggak, makanya ruku imam, i'tidal imam masih berdiri baca Fatihah. Misal, ini kasus ini misal. Sampai sujud pertama masih berdiri. Duduk antara dua sujud masih berdiri, belum selesai wala bolinnya. Sujud kedua masih berdiri maksudnya. Naik lagi imam ini pada rakaat berarti ketemu pada rakaat kedua imam. Nah, artinya kita ketemu rakaat kedua kan, makmum ini. Nah, kalau yang begini kasusnya, inilah yang harus nambah rakaat. Itu loh. Itu dia datang rakaat pertama pada rakaat kedua tadi ketemu sama imam itu, gitu loh. Tapi ndaklah yang seperti itu lalu ya, tapi kayak itu hukumnya. Ya. ya lebih gampang. Iya. Enggak, kita masih berdiri, imam sudah naik rakaat kedua, kita ketemu di rakaat keduanya imam, kita mau apa kan itu pertanyaannya. Berarti kita masuk
tetap sama imam, tetapi kita rakaat tadi itu tidak rekeng, jangan sujud. Kalau sudah berdiri imam itu jangan ruku, jangan dan seterusnya, jangan, itu yang dilakukan itu loh. Ikut sama imam pada rakaat kedua imam itu, kita rakaat satu jadinya. Maka kita nanti ngambil rakaat lagi. Nah, itu dia solusinya. Pas sujud kedua masih sujud belum berdiri imam itu sujud kedua, baru bisa kita kejar itu Baru kita ruku. Begitu masih sujud kedua, yakin imam belum naik ke rakaat pertama, kita baru ruku, itu yang ngejar. Udah dapat itu. Tapi asalkan jangan ketemu ini loh, jangan ketemu sama-sama berdiri ini yang menjadi persoalan. Oh, jadi imam masih sujud, terus kita ruku, Ruku. kemudian imam naik. Enggak apa-apa, tetap kita teruskan. Lanjut. Yang penting Lanjut tidak ya. ketemu. Kita ketemu pada rakaat kedua itu. Iya, itu dia. Ya, di berdirinya itu dia. Tidak bertemu di berdirinya. Jadi dia baca Fatihah, kita masih sujud. Oh, enggak apa-apa. Itu dia maksudnya. Oke. Nah, Kalau saya Pak Ustaz, jadi yang paling menurut saya yang kedua tadi. Apanya? Maksud saya begitu dia sujud di ruku imam, kita ikut aja. Bukan menurut kita, ini menurut syariatnya. Bukan menurut kita masing-masing ini, ja. Ini adalah syariatnya begitu. Ragu-ragu saya. Enggak, itu jangan ragu kalau sudah tahu ilmunya. Enggak boleh ragu kita. Iya, bukan pendapat kita yang ini. Apalagi dia sudah sujud. Nah, itu ya syariatnya begitu. Kita Iya. baru mau ruku. Iya. Nah, jadi Enggak apa-apa. jadinya Enggak urus. tapi tadi Iya, itu maksud dia. saya lebih apa namanya? Lebih. Lebih bagus yang Enggak, justru yang pertama lebih bagus. Syariatnya yang bilang begitu. Itu, nah, itu kasus tadi kalau makmum ini tidak masbuk. Bagaimana kalau yang masbuk? Insyaallah kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana kalau yang ini masbuk imam? Nah, kita harus paham dulu masbuk itu apa, kan gitu dulu. Definisi masbuk kita paham benar. Baru kita lanjut bagaimana kalau dia masbuk, apa yang dilakukan dan seterusnya. Nah, ini karena itu panjang bahasannya, ini sudah Isya. Sampai di sini dulu, kita lanjutkan insyaallah pada waktu berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.